Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kanalkom, kita bertemu kembali dalam acara obrolan Kanalkom melihat dari sisi yang berbeda setiap hari. Mencoba melihat dari sisi yang berbeda supaya ada dinamika dan progres yang bisa terus ke arah kebaikan. Sedikit ada perbaikan ini sehingga tampilan baik layar maupun cahaya ini kurang gimana kurang ideal ya, karena tadi kita baru menata studio ini dan melengkapi beberapa, tetapi hasilnya masih belum optimal, dan moga-moga ke depan kita nanti akan bisa memperbaiki terus dengan ya, karena ini semuanya serba otodidak, belajarnya dari YouTube, dari coba-coba, dan tidak ada tenaga profesionalnya, hasilnya seperti ini. Tetapi lumayan lah sebagai media untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi apa saja yang positif, motivasi dan seterusnya untuk dan kita sedang menunggu Ibu Dr. Nur Suroyah yang tadi sudah izin. Pak, saya terlambat 15 menit ya, karena ternyata Facebook ini disiplin. Sudah ada peringatan sebelumnya bahwa tidak boleh terlambat 10 menit. Nah, ketimbang saya kedahuluan dikena efek disiplin, jadi ya sudahlah, kita mulai dulu sambil menunggu beliau datang ini. Dan ini moga-moga beliau segera bisa selesai urusannya dan kita ikuti apa yang akan beliau uraikan di dalam pra membaca dan pra menulis. Nah, kita akan mengkaji pengetahuan ini dari beliau yang memang disiplin ilmunya di sana. Nah, saya sendiri memang juga berkecimpung di dunia kepaudan, dan saya sempat mengajar beberapa guru. Yang terkait dengan bidang saya ialah pre-writing skill. Nah, pra-menulis, karena bidang saya seni rupa, jadi ada mata kuliah motorik halus, fine motor skills gitu ya, di mana keterampilan pra-menulis itu sangat penting, karena saya mengalami sendiri bagaimana anak-anak yang masih dalam tahapan belajar menulis itu juga mengalami kesulitan dalam menggerakkan tangan jarinya itu, karena motorik halusnya ya, otot halusnya yang berada di wilayah ini ya, ini memang belum cukup terlatih untuk menuliskan ini. Bahkan saya mengalami sendiri ada beberapa kecenderungan, dan sebetulnya bukan hanya kecenderungan, tapi ada fenomena bahwa cucu saya ini kalau menulis terbalik ya, terbalik. Jadi dari kanan ke kiri. Tetapi dia membacanya tetap dari kanan ya. Kalau membaca teks dia bisa, tapi kalau menulis terbalik. Nah, ini anehnya. Jadi dalam mata kuliah saya itu saya libatkan playwriting skill itu dalam bentuk misalnya begini tipsnya ya,
membuat garis-garis yang sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan itu mengarah pada pembiasaan menulis. Jadi itu saja. Lalu adapun dengan pengalaman saya dengan cucu saya yang left-handed ini, saya mencoba dengan sebuah trik gini ya. Saya minta dia menulis di aluminium foil. Itu kertas dalam bahasa sehari-hari kita sebut grenjeng gitu ya. Saya suruh menulis dia grenjeng di atas grenjeng itu, dan alasnya saya beri spons tipis yang atau kain kadang-kadang ya, supaya nanti kalau ditekan dia lentur dan membekas. Nah, kemudian dia menulis seperti biasanya, dia menulis dari kanan ke kiri kan ya. Nah, tapi kemudian setelah dia selesai menulis itu, saya balik kertas itu ya, saya suruh meraba bekas yang tekanan-tekanan yang dibaliknya itu kan timbul semacam emboss ya pokoknya tulisan yang timbul begitu ya. Saya suruh meraba dan saya suruh membaca dia. Ya tentu saja setelah dibalik tulisannya tidak terbalik karena dari kanan ke kiri ya gitu kan. Nah ini trik saya, cuman belum saya uji coba untuk yang lebih banyak lagi, karena tentu tidak mudah mencari anak-anak yang mempunyai kondisi left-handed atau kidal seperti itu, tentu langka ya. Dan konon anak yang kidal itu punya kelebihan juga di dalam sisi kreativitas, karena ini Nur sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya buka sebentar karena saya sudah diperingatkan oleh Facebook terlambat 10 menit. Tidak boleh maksimal 10 menit ya. Sudah, saya mulai dengan cerita tadi. Ya. Sahabat Kanalkom, karena Bu Nur sudah datang dan beliau akan memaparkan tentang pra menulis dan pra membaca. Dan itu saya persilakan waktu Bu Nur. Suara saya terdengar, Bu Nur? Dengar. Tapi ini sebentar kok. Iya. Gak apa-apa. Saya tadi juga ini berbenah di studio. Ini cahayanya kurang optimal ya. Iya. Iya. Ini tadi seharian kegiatannya. Iya. Ya, gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, gimana Bu? Ya, silakan Ibu mulai paparan tentang apa tadi. Tadi saya cerita tentang ini sih, pengalaman saya memberi materi untuk anak-anak PAUD, PG PAUD itu tentang motorik halus terkait dengan pre-writing skill itu tadi. Jadi eksperimen saya untuk melatih fine motor skill itu di dalam karena saya mata kuliahnya seni rupa gitu. Jadi bagaimana membuat garis-garis itu supaya anak-anak luas gitu aja. Mungkin Bu Nur lebih luas lagi ya. Ya, terima kasih banyak
atas kesempatannya malam hari ini. Ini waktunya agak sedikit lambat ya. Ya, Jadi mengenai tema malam hari ini ya, mengenai kegiatan pramudia dan pranulis untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Jadi ini cara untuk aja. Jadi ada sebenarnya kegiatan ini mengapa penting? Mengapa kegiatan ini penting? Karena ini adalah kegiatan. Jadi Pak, sebelum anak-anak belajar baca tulis yang langsung belajar tentang huruf gitu ya. ya, Mengapa ini penting? Juga ketika anak masih mulai kita kenalkan untuk membaca dan menulis, ini anak tidak kaget gitu, tidak kaget. Jadi ada kegiatan yang dilakukan. Ini kegiatan ini yang perlu orang tua dan guru tahu gitu. Ada kegiatan ini ini yang sudah saya lakukan, ini sudah kami lakukan ya di lembaga kami. Jadi ada ini saya lakukan ada 6 hal yang kegiatan itu yang bisa kita lakukan. Pertama itu memahami mohon maaf, Ber. Mohon Ya. maaf. Ini suara yang apa itu? nggak jelas. Geser-geser itu. Iya. Suaranya Suara ada sedikit. Enggak, bukan. Jelas cuman ada suara gerdek-gerdek gitu. jelas. Iya, iya. Apa mungkin anu, Kalau gini ya. gimana pun? Jelas. Iya, iya, iya. Iya, iya. Atau sebentar. Ya mungkin ada kabel yang ini. Bergesek-gesekan. Saya ulangi tadi ya. Jadi ada beberapa tahapan yang memang orang tua dan guru-guru ini wajib untuk tahu hal apa saja yang memang butuh dipersiapkan untuk anak sebelum kita mengajarkan anak-anak belajar baca tulis. Yang pertama yaitu memahami tahap perkembangan anak. Jadi seperti yang disampaikan ya Pak Iman awal tadi bahwa ada beberapa kemampuan seperti motorik, ya itu benar. Jadi, itu adalah supaya kita tahu perkembangan anak itu sejauh mana. Pertama memang untuk belajar baca tulis itu sangat berkaitan dengan kemampuan motorik. Jadi baik motor halus maupun motorik kasar. Nah ini harus kita tahu gitu. Orang tua dan guru juga harus tahu sebenarnya sampai di mana sih perkembangannya. Ada anak yang memang bahkan sampai usia 5 tahun itu kemampuan motoriknya itu belum sempurna. Nah ini yang harus kita persiapkan seperti kemampuan merangkak, berlari, kemudian ini ya. Nah itu hal-hal kemudian termasuk misalnya memegang pensil, bagaimana memegang pensil, kemudian bagaimana dia ketika latihan coret-coret. Nah, itu penting sekali kita tahu gitu untuk awal itu yang pertama gitu ya. Urgennya akan panjang. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana kita bisa mengenali kondisi fisik anak. Itu penting. Ini berkaitan dengan kemampuan nantinya ketika kita masuk materi kemampuan mengenalkan baca tulisnya, ini ternyata mempengaruhi. Jadi secara fisik anak ini seperti apa? Nah ini pasti kita akan tahu semuanya. Itu kan kelihatan secara fisik si anak ini apakah dia mohon maaf apakah normal atau tidak, itu kan kelihatan nantinya. Ini nanti berhubungan, ini secara fisik. Ya, nantinya ini berkaitan dengan hal yang ketiga yaitu mengenali
fisik kesehatan. Ini berhubungan karena ternyata banyak anak-anak walaupun usianya sudah 5-6 tahun ternyata secara fisik dan kondisi kesehatannya tidak mendukung sehingga dia agak kesulitan untuk kita katakan masuk pada tahapan, bukan tidak bisa ya, ada proses yang panjang ketika kita mengajarkan baca tulis gitu. Ini berkaitan dengan kemampuan antara fisik dan kesehatan yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, kegiatan yang keempat yaitu mengenali kondisi panca indera. Nah, ini ternyata banyak setelah di lapangan ini banyak ketahuan tuh bahwa orang tua dan guru ini ada yang kurang memperhatikan kondisi panca indera si anak gitu ya, kondisi panca indera. Banyak guru-guru ketika di sekolah mereka mengeluh gitu, mereka mengeluhkan kenapa ya kok si anak ini nggak bisa gitu ya, kenapa ya lambat belajarnya gitu, kenapa ya terlambat daripada teman-temannya. Ternyata ada gangguan penglihatan. Ternyata setelah dianalisa gitu ya, ternyata si anak ini ada gangguan penglihatan, ada gangguan pendengaran. Nah ini penting. Jadi orang tua atau guru tidak merasa, jadi tidak merasa karena secara fisik si anak ini baik-baik saja secara fisik. Nah ini banyak terjadi sehingga anak ini lambat bisa baca tulisnya ternyata karena ada beberapa masalah dengan panca indera. Nah ini penting, hal-hal ini yang perlu. Ini adalah kegiatan yang keempat ya, kegiatan yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu memahami perkembangan bahasa. Nah, sebelum anak-anak belajar membaca, tentu saja kita perhatikan bagaimana penguasaan kosakata anak. Semakin banyak menguasai kosakata, itu semakin bagus, semakin cepat. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi anak dengan orang lain, sejauh mana kemampuan anak berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, semakin bagus, nah ini semakin cepat anak akan menguasai baca tulis. Kemudian bagaimana anak kemudian ini si anak sudah membaca sudah mulai pura-pura membaca ketertarikan mengenai buku-buku walaupun dia belum bisa baca. Kemudian dia mulai sering tertarik bertanya banyak. Nah ini adalah perkembangan bahasa yang juga diperhatikan gitu kan. Dan yang terakhir yaitu mengenali gaya bahasa. Di sini kalau saya jadi metode yang saya gunakan yaitu salah satunya adalah memperhatikan gaya belajar anak. Ini juga harus diperhatikan karena masing-masing anak itu tidak sama. Nah seringkali ketika anak bisa kinestetik gitu ya, anak gayanya kinestetik, tapi gurunya itu mengajarkan gaya-gaya yang visual sehingga itu kadang nggak nyambung. Nah dianggap anak itu nggak mampu, padahal hanya pendekatan kita yang kurang tepat. Itu aja sih. Jadi ada 6 hal ya, punya 6 catatan kegiatan yang memang itu bisa dilakukan sebelum kita mengenalkan baca tulis pada anak. Ya, ya saya pikir memang kadang-kadang kita akan hanya melihat kondisinya hanya dari sisi yang sempit ya. Nah dengan uraian tadi ternyata ada banyak hal yang rasanya cukup kompleks, misalnya tentang kondisi indera dan ini yang
berpengaruh pada hal-hal tersebut. Ya, saya pikir itu uh, akan memberikan semacam wawasan baru sehingga kita tidak serta-merta melihat bahwa anak ini uh, lemah seperti itu ya. Saya mempunyai kasus Bu, tadi sudah saya uraikan di depan, kasus tentang cucu saya yang menulisnya itu kidal, dia menulis terbalik. Ya, terbalik dari sini kan. Nah, kalau membaca biasa dia bisa membaca dari kiri ke kanan, tapi waktu menulis dia dari kanan ke kiri. Ya, saya ingin mendapat apa ya wawasan tentang ini. Bagaimana? Ya, kalau saya sih jadi gini ya, untuk kasus-kasus tertentu memang kita tidak bisa mengubah. Jadi untuk kasus-kasus tertentu ya, jadi itu kita memang tidak bisa langsung tiba-tiba anak dipaksa harus pakai tangan kanan, itu nggak bisa. Karena ini kan proses alami yang terjadi. Jadi kalau saya, jadi saya perhatikan dulu kenapa kidal ini dia dari sejak kecil, sejak lahir atau memang karena memang kebiasaan yang salah. Nah, itu harus diperhatikan dulu karena tidak sama masing-masing anak. Kemudian proses latihan terus menerus. Tapi kalau saya biasanya lebih fokus, yang penting anaknya bisa dulu. Yang penting anaknya bisa dan paham apa yang dia pelajari, apa yang dia ini dia paham dulu, baru itu pelan-pelan. Misalnya supaya dia menggunakan tangannya, itu pelan-pelan. Jadi prosesnya bertahap gitu sih. Kalau saya lebih ketika mengajarkan ke anak itu saya lebih yang penting anaknya bisa dan paham dulu gitu. Apa itu terkait dengan hal misalnya begini, ada semacam teori atau apa yang mengatakan bahwa otak kanan mengendalikan tangan kiri, sehingga dia mempunyai kapasitas yang cenderung ke arah kreativitas seperti itu. Nah, bisa. Saya mencoba melihat dari sisi yang lain, memang dia kreatif begitu ya. Lalu saya mencoba mengatasi dengan cara saya itu ya. Saya suruh dia menulis di atas kertas aluminium foil itu. Ya, seperti biasa dia menulis dari kiri ke kanan ke kiri. Kemudian setelah selesai, saya balik itu kertas aluminium itu, kan terlihat terbalik dengan sendirinya kan. Nah itu saya suruh meraba dia, oh ya gitu. Tapi ya efektivitasnya belum tahu lah saya, karena itu sifatnya insidental saja saya lakukan. Tapi hurufnya tidak terbalik ya Bung ya? Waktu dia menulis terbalik ya memang terbalik semua Bu. Jadi B itu begitu. Tapi ketika saya balik kan terbalik menjadi normal gitu loh. Nah itu tadi pentingnya seperti kegiatan pertama memahami tahap pengembangan anak itu adalah salah satunya Bung, sehingga kita tahu perkembangannya sampai di mana, kemudian termasuk kondisi fisiknya anak dan psikisnya. Nah, itu yang memang perlu kita tahu sampai sejauh mana perkembangan si anak itu, sehingga kita nggak langsung menekan anak ini kenapa. Nah itu bisa. Nah ada beberapa kasus yang memang misalnya contohnya hurufnya terbalik-balik, atau nanti menulis kalimat dia kurang gitu ya, itu kan ada anak-anak seperti itu. Nah, ada hal-hal yang seperti itu, termasuk mengucapkan itu biasanya pemahamannya itu misalnya gini, menurut saya pusing
kepala saya sakit gitu. Itu ada anak yang begitu. Nah, kalau saya biasanya meminta orang tua atau guru untuk mengkonsultasikan si anak ke tumbuh kembang, atau dokter spesialis anak gitu ya, ke poli tumbuh kembang. Di situ mereka akan dapat jawaban dari dokter atau yang di poli tumbuh kembang itu, oh perkembangan anaknya sudah sampai di mana. Nah, itu jauh lebih baik om. Di situ nanti ketahuan. Di situ nanti ketahuan tahapan-tahapan perkembangan si anak ini sudah sejauh mana. Kemudian kalau mengalami gangguannya itu gangguan apa. Jadi kita tahu. Jadi misalnya kalau saya kan ada terapi calistung ya, terapi baca tulis gitu ya. Nah itu saya jadi tahu, oh anak ini masuk misalnya anak-anak yang autis, anak yang kineset, yang hiperaktif, anak yang ADHD misalnya. Nah itu saya jadi tahu dari rujukan dari hasil di poli tumbuh kembang. Di situ saya bisa, oh ternyata pendekatan harus seperti ini untuk anak-anak tertentu. Nah itu juga salah satu yang biasanya saya lakukan di sini gitu. Ini rumit kan ya, maksudnya tidak sederhana yang selama ini kan teman-teman mungkin bapak semuanya berpikir halah cuma ngajar baca tulis gitu aja, halah cuma baca tulis, tapi sebenarnya tidak, tapi tidak sederhana itu. Ya, saya juga menemukan ini hal yang menarik dari perkembangannya dia itu. Dia waktu itu masih kelas 1, malah mungkin belum kelas 1 ya. Di rumah banyak komik. Dia mencoba mentranskrip dari kata-kata yang ada di balon-balon komik itu, ya, menjadi teks biasa. Nah itu dia melihat satu persatu hurufnya itu dari balon terus ke sini. Nah itu normal, jadi tidak terbalik. Jadi dia belajar sendiri itu. Anak ini mungkin dia menyadari ya bahwa iya saya menulis terbalik mungkin, lalu dia semacam tahu gitu. Oh, terus akhirnya dia belajar. Nah sekarang karena dia sudah aktif di kelas juga, lalu sudah banyak berubah lah. Mungkin ini Bung, kalau saya biasanya ada latihan senam otak. Jadi untuk menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Itu ada beberapa teknik senam otak itu juga saya lakukan pada saat nanti mengajarkan metode ini. Jadi metode yang saya gunakan itu ada beberapa kegiatan dan itu nanti mendukung anak belajar baca tulis itu senam otak untuk menyeimbangkan itu. Karena banyak sekali banyak kasus ya Bung ya, banyak kasus itu ketika anak-anak sudah usia 5 tahun gitu ya, orang tua dan guru-guru baru menyadari kok anak ini lambat belajarnya. Nah itu pentingnya ketika kita melakukan aktivitas pra baca tulis. Jadi pra membaca dan menulis ini pentingnya kegiatan ini dilakukan gitu ya. Sebenarnya masing-masing kegiatan ini ada 6 ya, masing-masing itu yang sih hanya nanti kalau saya uraikan satu-satu nggak cukup, hanya ini untuk cara banyak kasus yang memang baru disadari kenapa anak-anak ini lambat. Nah ini untuk menjaga itu, untuk mengantisipasi, karena pramembaca dan pramenulis kegiatannya ini semacam stimulus ya. Kalau menurut saya ini semacam stimulus sebelum anak belajar membaca. Jadi ketika kita mengajarkan membaca itu bukan
ya sudah pokoknya anak disuruh menghafal ABC itu. Nah, itu kan itu yang kurang tepat yang harus seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan. Juga tidak terlambat. Nantinya ini sekarang banyak kasus ya. Saya banyak laporan dari guru-guru dan orang tua, banyak kasus yang ketika anak sudah kelas ini kelas 1 SD itu belum bisa baca tulis, dia belum bisa. Nah, otomatis dia terganggu gitu kan untuk mengikuti kegiatan proses belajar apalagi masa peneliti ini sangat banyak sekali yang anak-anak kewalahan. Nah, orang tua juga kewalahan karena belajarnya daring melalui online daring itu, tapi anak-anak ini belum bisa baca tulis. Nah, sedangkan tugas-tugas mereka, tugas-tugas yang diberikan oleh guru sangat berhubungan dengan baca tulis. Nah, inilah ketika anak belum tidak dipersiapkan sejak awal mempersiapkan baca tulis untuk belajar baca tulis ini, ketika dipersiapkan anak-anak ini kasihan. Ya ini kondisi daring ini malah membuat seperti itu ya. Ya kalau kalau ya ini tidak banyak memang pengunjung di taman baca saya itu, tapi dari yang datang itu saya bisa melihat ada anak yang memang membacanya itu sangat lancar begitu ya. Kemudian ada yang terputus-putus. Karena itu mereka yang datang ke taman baca saya ini kan tidak semuanya itu karena ingin membaca. Karena di halaman saya sediakan apa tuh pelorotan gitu tuh arahnya ke bermain. Ya, dan di sana juga ada wifi. Sehingga nah, kalau ini saya lepas, biasanya mereka tidak pada sasaran saya gitu. Jadi karena itu saya arahkan mereka, saya wajibkan kamu boleh main tapi baca satu halaman ya gitu. Nanti kamu kan bawa HP semua itu, HP saya suruh rekam aja atau itu di anu kan WA nanti di share ke kom, nah gitu ya. Akhirnya ini, tapi lucunya juga namanya anak ya. Suatu ketika mereka itu datang itu tidak membaca tapi asik main game ya. Saya tanya, kamu kan belum membaca? Nah, iya, saya nggak pakai nggak pakai wifi, ini pakai paketan katanya. Jadi dalihnya itu ini saya ini kalah cepet ini. Jadi ya akhirnya saya beri ini kan. Jadi memang mungkin ya latar belakang di rumah juga ya. Ketika di rumah ketersediaan bacaan itu cukup ya, atau contoh itu bisa dilihat dari keluarga juga mungkin ya, sehingga kebiasaan membaca itu juga ada di rumah. Saya juga melihat anak-anak yang kecil itu sangat getol membaca gitu. Ya memang persiapannya untuk anak kadang begini yang jadi masalah itu ketika ini belum bisa baca tulis, belum bisa membaca gitu ya. Nah, sedangkan ketika ini anak belum matang, belum siap untuk bacanya, belum sempurna, lalu dia sudah harus belajar yang dituntut untuk bacaannya sempurna. Nah, ini yang sering terjadi pada akhirnya si anak ketika semakin tinggi, nah dia keteteran di situ, keteterannya di situ. Sedangkan ini harus dimatangkan dulu sejak awal. Kemampuan baca tulisnya itu kan memang harus dituntaskan sejak
awal, sehingga dia ketika ke jenjang berikutnya tinggal ngikutin aja gitu. Ini banyak kelas 3, kelas 2, kelas 3 itu banyak kok masih cara penulisannya belum bagus, belum sempurna. Kemudian ada banyak anak-anak, beberapa anak itu yang pengucapannya saja, pengucapan untuk komunikasi secara lisan itu juga belum sempurna gitu. Karena membaca, menulis, berbicara dan mendengar itu kan satu paket. Kemampuan berbicara, terus berbicara dan mendengar. Nah, ini yang memang sebenarnya untuk kegiatan literasi, menurut saya kegiatan literasi itu untuk awal, untuk dasar ya, harus fokusnya di sini untuk konsentrasi bagaimana menyempurnakan kemampuan baca tulisnya, bukan belum ini ya, belum untuk memahami bacaan ya, Bung ya. Jadi kan selama ini ayo baca satu bab misalnya gitu. Tuh. Jangan dulu, tapi selesaikan dulu, sempurnakan dulu ini kemampuan baca, menulis, baca dan mendengar, kemampuan ini selesaikan dulu, baru yang lain. Itu nanti yang sering ketinggalannya di sana. Iya, yang saya amati ke anak-anak yang ketika anak itu belajarnya sejak awal, belajar baca tulisnya dengan anak-anak yang memang dengan waktu singkat harus belajar, harus bisa, karena baru 1 tahun baru bisa belajar. Nah, ini lebih siap anak-anak yang sebelum usia 7 tahun dia sudah bisa untuk kesiapannya. Ya, saya melihat sisi-sisi yang lain yang kreatif ya, untuk membuat pelatihan ini menjadi menyenangkan, jadi tidak menjadi beban itu ya. Betul. Itu sebetulnya banyak. Kalau kita mengandalkan pada produk yang sudah jadi di toko, memang ada banyak buku yang bisa dihapus, kemudian buku yang ditulis dengan ini ataupun semacam elektronik seperti itu ya cukup banyak. Cuman kan itu tidak terjangkau. Nah, sebetulnya ada banyak sih cara-cara yang bisa kita lakukan untuk membuat ini menarik, fun ya, dan seolah-olah main-main, tapi akan mendorong itu kembali ke gurunya ya. Saya mahasiswa saya dulu saya minta membuat papan gitu, kemudian diberi pasir atau tepung ya, bawahnya hitam. Nah, kemudian dia menggerakkan tangan huruf A di atas itu ya, seperti itu. Nah, ini kan main-main loh, tetapi sekaligus melatih motoriknya atau pengenalan pada huruf itu. Nah, kalau hanya konvensional ya, mengajar dengan cara konvensional sampai membunyikan huruf, ya tentu ibarat makanan yang disajikan dengan menu yang sama terus, ya tentu sekali-sekali kita jenuh. Iya, benar. Iya, memang ada kegiatan-kegiatan ya. Kita bisa melakukan beberapa kegiatan yang seperti saya sampaikan 6 kegiatan tadi, itu dengan beberapa macam kegiatan yang bisa kita rancang. Misalnya latihan menulis misalnya ya, latihan mencoret-coret. Mencoret itu kan bisa dilakukan di banyak ini media gitu ya. Nah, itu kan bisa buat latihan. Itu dengan banyak media, kemudian nanti untuk menguatkan tangannya dengan plastisin. Nanti merangkai-rangkai huruf. Nah, nanti misalnya, nah itu kan untuk mengetahui motorik anak dengan banyak permainan-permainan itu. Gitu. Ini dilakukan. Kalau untuk fine motornya itu kita bisa melakukan dengan berbagai cara yang kreatif ya.
Kemudian Betul, dari betul, sisi betul. ini oral, oral membaca itu kan oral ya, oral Iya, apa iya, ya, iya, kemampuan. daerah ini. Iya. Nah, Mm. sementara ini semua anak memegang HP. Di dalam HP Iya. itu ada recording, iya kan? Nah, apakah pernah guru menugasi anak, ayo coba direkam Itu suaramu, latihan. sebutkan 10 macam binatang yang apa atau kata kerja yang bagaimana atau 10 saja. Nanti itu kan dia akan mencoba melafalkan kata-kata itu dengan Betul, baik. betul. Tapi sekaligus tidak. Tapi saya kok tidak 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 begitu yakin bahwa uh, guru-guru melakukan dengan cara seperti itu. Saya kurang kurang yakin ya, karena mungkin uh, dalam tanda kutip terlalu serius, terlalu serius bahwa belajar itu harus begini, tidak ingin mendobrak cara-cara yang konvensional dengan cara yang sedikit sinting gitu ya. Oh iya. Iya, mesti harus sedikit sinting gitu. Jadi, nah, Betul. sementara itu ya, kalau Anda masuk ke Gramedia, itu buku-buku semacam itu yang produk-produk mahal, itu kan banyak yang menggunakan metode-metode yang aneh-aneh seperti itu, gitu loh. Jadi hanya, Ya, ya, ya. iya, kita masih terpola pada kebiasaan-kebiasaan yang itu-itu saja, apa kemudian tidak berani nyemplung ke wilayah yang baru ya, itu tadi. Sementara ketersediaan alatnya itu sudah bukan masalah ya, walaupun tidak berlebihan. Karena siapa sih anak-anak yang tidak pernah pegang gadget gitu kan ya? Hanya gadget Ya, ya, hanya semuanya. iya, itu dia. Nah ini nyambung kebetulan apa yang disampaikan Kung barusan ya. Ini buku baru saya kebetulan ada di sini. Ya. Ini buku baru saya. Oh ya. Ini buku baru saya. Dan ini semuanya jadi ini adalah untuk jadi di sini nanti materinya itu kemampuan membaca, menulis, berbicara dan mendengar. Jadi di sini ada panduannya bagaimana nanti ketika pada belajar itu bisa latihan. Jadi mereka itu ada latihan bercerita, ada latihan menulis misalnya seperti menulis karangan pendek itu ada. Kemudian kemudian bercerita. Di sini ada panduannya semua. Ini saya tulis jadi ini satu paket. Jadi ada kemampuan bercerita. Saya tawarkan Bu Nur ya. Gimana kalau kita membuat buku yang lain lagi nanti bareng-bareng? Bu Nur teori akademiknya, Bu Nur teori akademiknya, sistematiknya, aku ide gilanya. Nah, boleh. Kita aplikasikan dalam berbagai macam cara ya, yang baru, yang mungkin belum terpikir gitu loh. Jadi buku itu nanti agak unik lah gitu. Iya. Kalau ini sudah saya praktekkan, jadi ini ini ya. Iya, iya. Nah, ini bukunya. Ini saya praktekkan, ini sudah saya praktekkan karena kan terutama untuk orang-orang dewasa yang untuk anak-anak juga, tapi juga untuk orang dewasa yang buta aksara pun. Karena mereka kemampuannya itu kan kurang. Mereka kemampuan untuk bagaimana supaya mereka berpikir kritis itu salah satunya adalah dengan itu dengan mereka secara oral tadi bercerita. Jadi mereka banyak bercerita, kemudian mereka banyak berimajinasi bagaimana mengungkapkan. Ini sudah saya tuangkan di buku yang terbaru saya. Oke, saya dikirimi loh ya. Untuk referensi, untuk referensi nanti kalau kita siap. Bagus. Siap. Ya. Siap, Bung. Jadi ada ya Bu Nur, kita nggak banyak-banyak ya. Nanti berikut kita sambung lagi ya. Oke. Ini oke. Wawasannya sudah memadai dan
ya luar biasanya kita sekarang punya program baru yang nanti bisa insya Allah kita wujudkan dalam bentuk yang ini. Insya Allah Ya, kolaborasi. amin, amin. Sampai di sini para audiens pencinta kanal Gong, jangan lupa subscribe, subscribe. Iya, iya, iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.